Aku hanya memiliki otak sebagian. Tadinya, aku adalah anak normal biasa sampai usia 3 tahun. Satu hari, aku mengalami kejang. Ingatanku sebagai anak 3 tahun adalah berada di ambulans ke rumah sakit. Setelah itu, aku terus mengalami kejang berkelanjutan. Aku tidak bisa menghentikannya. Itu menjadi buruk saat aku mengalami kejang setiap 5 menit. Di satu hari, dokter masuk ke ruangan dan memberitahu mama bahwa aku memiliki encephalitis Rasmussen, penyakit neurologis inflamasi langka yang hanya mempengaruhi setengah dari otak. Awalnya, dokter mencoba mengobatinya dengan obat-obatan, tapi itu tidak berhasil. Permasalahan terbesarnya adalah kejang ini membuatku sulit tidur. Hingga di satu titik, aku benar-benar hampir tak sadarkan diri setelah melewati hari-hari tanpa tidur. Para dokter memberitahu orang tuaku bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa mengobatiku adalah dengan mengangkat otak kananku. Orang tuaku begitu khawatir bahwa aku tidak dapat melewatinya. Tapi, karena aku masih sangat muda dan otakku masih dalam masa pertumbuhan dan berkembang, dokter berkata bahwa otakku akan beradaptasi dan otak kiri akan mengambil alih fungsi otak kanan. Aku begitu beruntung. Setelah operasi, kejangku benar-benar berhenti. Hingga hari ini, gejala yang masih kumiliki adalah tangan kanan yang gemetaran dan berjalan agak pincang. Sekolah tidaklah mudah. Sangat sulit untuk fokus dan membutuhkan lebih banyak waktu untukku untuk belajar membaca dan menulis. Sulit bagiku untuk melihat anak-anak lain bisa melakukan hal-hal normal seperti bermain ayunan atau berlarian dan bermain kejar-kejaran. Aku tidak pernah bisa ikut serta. Hal ini sangat sulit bagi orang tuaku. Emosiku tidak stabil selama aku bertumbuh. Aku bahkan melempar barang pada mereka, seperti gunting dan garpu. Karena kapanpun aku marah, aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Saat mereka berkonsultasi, dokter mengatakan bahwa korteks prefrontalku mengalami kerusakan akibat operasi otak saat aku berusia 3 tahun. Aku sangat beruntung orang tuaku memutuskan untuk mengoperasiku, karena aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai saat ini apabila mereka menunggu lebih lama. Aku menghitung berkatku setiap hari dan tetap positif apapun yang terjadi. Sekarang, aku 28 tahun dan menikah dengan pria yang kucintai. Saat senggang, aku akan bermain biola, walaupun aku tidak begitu mahir. Aku benar-benar ingin menjadi seorang perawat dan membantu orang lain seperti aku pernah dibantu. Tapi, aku tidak bisa mengontrol tangan kananku. Jadi, aku diberitahu tidak akan bisa menjadi seorang perawat. Kuputuskan menjadi pekerja paruh waktu di unit kebersihan rumah sakit lokal, karena itulah cara aku tetap bisa membantu orang-orang. Aku juga suka rela berbicara dengan pasien yang membutuhkan teman bicara. Saat ini, seorang pasien perempuan dari sekolah yang sama yang pernah menertawaiku sedang dirawat. Dulu, ia sering berkata bahwa aku tidak layak disebut manusia. Perkataannya itu membuatku sangat insecure akan diriku sendiri. Saat ia melihatku, ia berkata padaku dengan nada merendahkan, "Oh, Marissa, kamu bekerja sebagai tukang bersih-bersih sekarang. Baguslah." Tapi, itu tidak membuatku berhenti memasuki kamar untuk membersihkannya. Aku tahu ia memandang rendah diriku, tapi itu tak mengapa. Aku tidak peduli. Aku masih melakukan yang terbaik setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakannya. Aku hanya bersyukur masih bisa hidup. Aku tidak akan ada di sini hari ini apabila para dokter tidak mengoperasiku, dan aku akan terus membantu mereka kapanpun aku bisa. 200 tahun yang lalu, orang-orang akan berpikir bahwa kejang adalah kondisi seseorang sedang kerasukan sesuatu. Jadi, aku tahu aku sungguh beruntung dan tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin bilang, jangan pernah lupa bahwa hari terakhirmu di dunia ini bisa terjadi kapan saja. Kamu tidak akan pernah tahu kapan itu akan terjadi padamu. Jadi, jangan menyia-nyiakan waktumu untuk hal-hal yang negatif.
Kamu tahu, kuhabiskan hari-hariku menyesali hal-hal yang tidak bisa kulakukan karena masalah otakku. Tapi, aku lebih memilih untuk menghabiskan waktuku dan energiku untuk orang-orang yang menyayangiku. Hidupku mungkin sederhana, tapi aku hidup dengan bahagia. Dan itulah hal terpenting bagiku.